tiga mulu guys. Kayak capek gimana sumpah. Halo semua yang udah datang. Oh, halo, selamat bergabung guys. Halo semuanya. Ayo guys, diajakin teman-teman yang lain buat join. Karena kayak hari ini tuh kita bakalan live Instagram. Ayo ayo, main lagi yang lain nih. Yang lain mungkin sambil diajakin ya temen yang lain buat join di Instagram. Oke.
Oke, baik. Mungkin kita langsung mulai aja teman-teman karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16:10. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan nih, jika tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arifudin, selaku moderator hari ini. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Dan di Gamaliksi sendiri saya sebagai staf dari Departemen Adkesma. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bertanya nih, kenapa sih kita mengadakan live untuk hari ini? Nah, jadi diadakannya live ini untuk buat teman-teman nih yang mau join ke Gama Diksi dan masih bingung kayak Gama Diksi itu apa sih Kak? Terus kayak prosedur opreknya tuh apa aja? Nah, itu tuh bisa dipertanyakan di sini teman-teman. Dan juga ada info terbaru nih buat teman-teman semua. Kenapa? Karena Gama Diksi itu mengadakan open recruitment gelombang yang kedua. Nah, dan itu dimulai dari tanggal 11 sampai 13 September. Kenapa adanya gelombang kedua? Karena masih banyak nih dari teman-teman semua yang ketinggalan lalu nge-DM nih di IG Gama Diksi. Nah, karena banyaknya teman-teman yang masih ketinggalan akan pendaftaran oprek ini, akhirnya kami dari Gama Diksi ini menyiapkan, maksudnya mempersiapkan atau memberikan kesempatan yang kedua kepada teman-teman untuk bisa join ke Gamdiksi. Nah, dan hari ini juga kita akan ada satu orang narasumber yang kece banget pastinya. Mungkin udah ada di sini, Bang Ibnu mungkin bisa join. Halo Bang Ibnu.
Ada teman-teman. Halo Bang. Halo, halo. Nah, mungkin teman-teman juga agak kurang familiar nih sama Bang Ibnu. Mungkin Bang Ibnu boleh perkenalan dulu Bang sebelum kita mulai nih Bang. Oke, baik. Terima kasih. Silakan saya. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bang, masuk. Oke, baik. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Rip dan juga kepada teman-teman yang sudah mau nih menyaksikan live kita pada sore hari ini terkait pengenalan Gama Diksi seperti itu. Nah, jadi karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, untuk itu sebelum saling sayang alangkah baiknya saling mengenal terlebih dahulu. Untuk itu perkenalkan, nama saya Ibnu Munandar, biasa dipanggil Ibnu ataupun Nandar. Saat ini merupakan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman angkatan tahun 2020. Nah, untuk kesibukan saat ini saya aktif di organisasi baik yang ada di fakultas maupun di tingkat universitas. Nah, untuk di tingkat universitas sendiri, saya aktif di Gama Diksi Unmul dan alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Departemen KPSDM atau Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk di tingkat fakultas sendiri, tahun ini alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Kepala Departemen juga di Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu perkenalan diri dari saya. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lagi tentang saya, boleh nih di-follow Instagram saya. Kalau mau tanya-tanya di luar seputar organisasi, boleh juga DM aja. Oke, mungkin itu dulu. Saya serahkan kembali ke Arif. Silakan Arif. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Nah, itu tadi teman-teman perkenalan dari Bang Ibnu yang luar biasa keren dan kece-nya banget ya kan. Nah, mungkin sekarang kita langsung aja nih masuk ke sesi tanya jawab nih. Dan mungkin akan saya buka terlebih dahulu ya untuk sesi tanya jawabnya karena kayak ada beberapa pertanyaan yang selalu awam dipertanyakan sama teman-teman semua nih. Nah, jadi yang pertama itu ini Bang, ada yang bertanya tentang apa sih Bang Gama Diksi itu apa sih? Gama Diksi itu ngapain gitu loh. Karena kayak dari kemarin tuh pertanyaan itu selalu ada gitu Bang. Dan mereka tuh masih bingung kayak gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Bang untuk pertanyaan yang pertama. Oh iya, baik. Terima kasih Arif pertanyaannya. Nah, ini sering saya dengar juga sih banyak nih dari Mula Warman Muda yang bertanya-tanya terus, Gama Diksi itu apa sih? Nah, maka dari itu pada sore hari ini apa ya? Beruntung sekali teman-teman karena Gama Diksi mengadakan live untuk memperkenalkan lebih dalam lagi terkait Gama Diksi itu sendiri seperti apa. Nah, jadi pada saat awal mahasiswa baru, saya juga bertanya-tanya seperti teman-teman, Gama Diksi itu apa sih? Dan yang pertama kali saya ketahui itu awal kita maba kan ada tuh kakak-kakaknya yang membantu terkait proses verifikasi berkas kita pas maba. Nah, di situ saya berpikir, oh mungkin ini nih salah satu kakak-kakaknya dari Gama Diksi kayak gitu. Nah, jadi Gama Diksi sendiri itu terdiri dari dua kata. Ini kata yang pertama Gama atau keluarga mahasiswa, dan Diksi itu bidik misi seperti itu. Jadi di sini Gama Diksi adalah keluarga mahasiswa bidik misi Universitas Mula Warman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman angkatan baru pasti bertanya-tanya kenapa sih Kak nggak pakai kip kuliah, kan sekarang udah kip kuliah kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir meskipun namanya sekarang itu pakai bidik bukan kip kuliah, tetapi teman-teman tetap menjadi bagian dari Gama Diksi seperti itu. Karena memang dari awal organisasi ini dibentuk itu namanya sudah disepakati bersama oleh alumni dan juga
oleh pembina itu ditetapkan sebagai Gama Diksi yang bermakna keluarga mahasiswa bidik misi Universitas Mula Warman. Nah, tidak hanya itu teman-teman, Gama Diksi Unmul sendiri di sini memiliki peran penting dalam mendukung kreativitas mahasiswa, mengakomodasi kebutuhan, merangkul serta meningkatkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa bidik misi ataupun kuliah Universitas Mula Warman seperti itu. Mungkin itu dulu Arif terkait perkenalan dari Gama Diksi sendiri. Saya kembalikan ke Arif. Nah, itu tadi teman-teman jawaban dari Bang Ibnu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Gama Diksi itu terdiri dari dua kata teman-teman, yaitu Gama, yaitu apa keluarga besar mahasiswa, dan Diksi yaitu bidik misi. Kemudian namanya juga meskipun bukan KIPK, tapi kalian yang anak KIPK ini termasuk juga loh ke dalam keluarga Gama Diksi ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini Bang, semenjak kita melaksanakan open recruitment nih, banyak teman-teman yang kebingungan dalam menentukan biro dan departemennya masing-masing. Karena mereka masih bingung, sebetulnya apa sih Bang bedanya antara biro dan juga departemen? Mungkin Bang bisa langsung dijawab Bang. Oke, baik, terima kasih. Nah, iya benar sekali nih. Saya lihat kemarin di pertanyaannya Gama Diksi itu masih banyak nih yang bingung terkait bidang-bidang apa aja sih yang ada di Gama Diksi. Oke, jadi untuk bidangnya sendiri di Gama Diksi itu total ada 7 bidang, di mana dari 7 bidang tersebut di sini terdiri dari 2 biro dan 5 departemen. Nah, tentu dari teman-teman bertanya gitu kan, apa sih bedanya biro antara departemen? Kayak gitu. Nah, untuk biro sendiri di sini bidang yang memang menaungi terkait pusat informasi dan juga kesekretariatan yang ada di Gama Diksi Universitas Mula Warman. Nah, untuk departemen sendiri di sini lebih ke arah bidang yang memang ranah kerjanya itu ke pengembangan skill, ke arah peningkatan keahlian kader, terus peningkatan keterampilan, kewirausahaan, dan segala hal yang berhubungan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di Gama Diksi seperti itu. Nah, jadi bisa bawahi bahwa departemen di sini lebih ke mengarah ke kader, sementara untuk bironya sendiri itu lebih ke arah penyebaran informasi dan juga kesekretariatan yang ada di Gama Diksi. Seperti itu teman-teman, perbedaan antara biro dan juga departemen yang ada di Gama Diksi Universitas Mula Warman. Itu Arif. Oke, baik Bang. Jadi bisa kita tarik kesimpulan teman-teman bahwa biro itu lebih menangani ke penyebaran informasi, sedangkan departemen itu lebih ke pengkaderan yang dimana adanya pengembangan skill dan juga peningkatan kualitas di sumber daya Gamdiksi sendiri seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan yang kedua ya, masih ada beberapa pertanyaan, kita langsung lanjut aja. Ini ada pertanyaan ketiga Bang. Nah, kemarin juga banyak nih Bang pertanyaan yang bertanya kayak KPSDM tuh kerjanya apaan sih Bang? Terus kayak Adkesma itu ngapain sih Bang? Terus Kominfo itu ngapain sih Bang? Nah, terus mereka tuh minta penjelasan gitu Bang. Mereka tuh minta penjelasan. Jadi kayak masing-masing biro itu tugasnya ngapain Bang? Kayak misalnya Adkesma ngapain, KPSDM ngapain, terus kayak Kominfo ngapain sama Sosum itu ngapain Bang? Mungkin Bang Ibnu bisa langsung dijelasin mengenai semua departemen dan biro yang ada di Gambits itu. Halo Bang, masuk ah. Jaringan saya kayak jelek. Bentar ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Masuk Bang, masuk. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi tadi kan saya udah jelasin nih terkait perbedaan antara departemen dan biro yang ada di Gama Diksi. Nah, jadi mungkin yang pertama terkait biro dulu nih. Nah, di Gama Diksi ada 2 biro. Yang pertama, biro KRT atau Biro Kesejahteraan Administrasi Rumah Tangga. Nah, di mana Biro KRT sendiri di sini lebih ke arah yang mengurusi bagian kesekretariatan dan juga pengadaan inventaris Gama Diksi seperti itu. Jadi misal ada yang pinjam aset-aset Gama Diksi itu ranahnya langsung ke Biro KRT. Nah, untuk biro yang kedua, Biro Kominfo atau Biro Komunikasi, Media, dan Informasi. Nah, sesuai dengan nama bironya, karena di sini berhubungan dengan media dan juga informasi,
Jadi untuk tugas dan fungsinya sendiri, Biro Kominfo di sini berfungsi untuk menyebarkan informasi yang berhubungan langsung terkait bidik misi ataupun KIP kuliah. Dan tidak hanya itu, jika memang ada informasi-informasi perkuliahan, nah dari Bkominfo juga membantu menyebarluaskan kepada teman-teman mahasiswa seperti itu. Nah untuk selanjutnya ada departemen. Nah untuk departemen yang pertama itu ada Departemen KPSDM atau Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, untuk KPSDM sendiri di sini karena berhubungan langsung dengan kader, jadi untuk ranah kerjanya ya tentu ke arah kaderisasi seperti itu, seperti menjadi jantungnya organisasi yang ada di Gamadiksi, serta bertanggung jawab penuh atas segala perkembangan kader yang ada di Gamadiksi. Dan juga untuk program kerja dari KPSDM itu salah satunya open recruitment teman-teman. Jadi teman-teman nih saat ini kan ada oprek, nah itu salah satu program kerja dari Departemen KPSDM. Nah untuk departemen selanjutnya ada Departemen Adkesma. Nah di mana Departemen Adkesma di sini merupakan singkatan dari Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, yang dimana tugasnya itu menjadi jembatan untuk menjadi jembatan dari mahasiswa ke pihak birokrat kampus untuk menyampaikan aspirasinya terkait bidik misi ataupun KIP kuliah. Terus untuk departemen selanjutnya ada Departemen MBK ataupun Departemen Minat, Bakat, dan Keilmiahan. Nah, di mana Departemen MBK sendiri di sini berfungsi untuk mengasah potensi kader ataupun anggota yang ada di Gamadiksi, seperti mengasah keterampilan, mengasah skill, terus juga merealisasikan keterampilan ataupun skill yang dimiliki kader tadi itu di dalam berbagai perlombaan yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang lain, kayak gitu. Terus untuk departemen selanjutnya ada Departemen KKPD atau Departemen Kewirausahaan, Kesejahteraan, dan Pengelolaan Dana. Nah, di mana di sini kewirausahaan tentu departemennya itu lebih mengarah ke peningkatan kemampuan kader yang memang memiliki minat di dunia kewirausahaan seperti itu. Jadi biasanya dari Departemen KKPD itu melakukan jualan-jualan seperti itu untuk menambah nih pemasukan di seperti itu. Nah, untuk departemen yang terakhir ini ada Departemen Sosum. Nah, di mana Sosum sendiri merupakan singkatan dari Sosial Hubungan Masyarakat. Nah, untuk Departemen Sosum sendiri di sini ranah kerjanya lebih ke departemen yang berfungsi untuk melakukan relasi, untuk menjalin relasi atau menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga baik yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus seperti itu. Nah, tidak hanya itu, Departemen Sosum di sini kalau saya bilang merupakan departemen yang memiliki program kerja sejuta manfaat gitu bagi sesama. Karena mengapa demikian? Di sini Departemen Sosum itu biasanya jika ada bencana atau ada musibah yang terjadi kayak gitu, Departemen Sosum itu melakukan aksi galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama teman-teman. Nah, mungkin itu dulu Arif terkait penjelasan departemen dan juga biro yang ada di Gamadiksi. Saya kembalikan ke Arif. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai terkait masing-masing biro dan departemen. Ada BKKRT dengan arah untuk mengurusi kesekretariatan dan pengadaan aset, kemudian Kominfo untuk mengumpulkan informasi, lalu ada KPSDM untuk kaderisasi juga sebagai jantungnya organisasi, kemudian Adkesmas sebagai jabatan mahasiswa kebirokrat kampus, lalu ada MBK untuk mengasah skill, KKPD untuk melakukan penjualan dan untuk mengumpulkan dana, lalu ada Sosum untuk menjalin relasi dengan lembaga-lembaga yang ada di kampus. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Pertanyaan yang keempat. Gimana sih Bang caranya kita supaya kita itu bisa masuk dan bergabung menjadi anggota Gamadiksi di tahun ini? Yang paling utama sih Bang, karena kan kayak tahun ini kita ada oprek lagi dan untuk adik-adiknya juga. Gimana sih Bang supaya kita itu bisa bergabung ke Gamadiksi ini gitu loh. Gimana Bang? Mungkin bisa langsung dijawab?
Oke, baik teman-teman. Jadi kan ini tentu teman-teman jika ingin bergabung di Gama Diksi harus melewati yang namanya harus melewati yang namanya open recruitment. Jadi kan sekarang nih Gama Diksi lagi oprek. Nah, itu teman-teman jika memang memiliki minat, jika memiliki kemauan untuk berproses di Gama Diksi, nah silakan teman-teman mengisi link pendaftaran yang telah kami sediakan. Nah, setelah mengisi link pendaftaran, tentu teman-teman harus mengikuti kembali tahapan selanjutnya, yakni tahapan wawancara. Nah, setelah tahapan wawancara, kemudian nantinya ada tahapan terakhir, yakni latihan kepemimpinan. Nah, jika teman-teman telah mengikuti rangkaian-rangkaian yang ada, tentunya teman-teman bakalan diterima gitu untuk bergabung di Gama Diksi, seperti itu. Itu Arif. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau gabung di Gama Diksi, jangan lupa ya buat daftar. Jangan sampai kalian mau masuk Gama Diksi tapi lupa nih buat ngisi link untuk daftar. Ya kan, Bang? Iya Nah, benar. jadi mungkin kita langsung lanjut nih ke pertanyaan yang kelima. Oke. Timeline dari oprek sendiri ini dari tanggal berapa sih, Bang? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Karena dari kemarin tuh banyak yang bertanya gitu, Bang. Oke, baik. Nah, untuk timeline opreknya sendiri, teman-teman, di sini untuk gelombang yang pertamanya itu udah terjalankan dari tanggal 2 September sampai dengan 8 September. Nah, untuk gelombang keduanya sendiri nih buat teman-teman kemarin belum sempat daftar, di sini kita berikan kesempatan kedua untuk mendaftarkan diri dari tanggal 16 mohon maaf dari tanggal 11 September sampai dengan tanggal 13 September. Nah, untuk tahap wawancaranya sendiri di sini teman-teman bisa bersiap dari tanggal 16 sampai dengan 24 September. Nah, untuk pelaksanaan latihan kepemimpinannya sendiri ini rencananya insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 8 Oktober. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Nah, jadi itu ya teman-teman, timeline oprek sendiri itu sebetulnya udah nih oprek yang pertama dan kita ada oprek yang kedua nih untuk gelombang kedua yaitu dari tanggal 11 sampai 13. Kemudian untuk wawancara itu teman-teman udah bisa nih untuk mempersiapkan diri mulai dari tanggal 16 sampai 24 September. Kemudian untuk pelatihan kepemimpinannya itu ada di tanggal 8 Oktober. Dicatat ya teman-teman biar nggak kelewatan nantinya. Iya Nah, dong. mungkin kita langsung lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih Bang, yang keenam. Setelah kita oprek, apa yang harus kita lakukan sih Bang pertama dan selanjutnya? Karena kayak Untuk maba ini pada bingung gitu Bang. Iya, karena kayak udah daftar, takutnya mereka kayak ngangong gitu, kayak nggak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi mereka tuh bertanya apa yang harus dilakukan, kayak gitu loh setelah oprek dan selanjutnya gitu Bang. Oke, baik. Mungkin yang tadi udah sempat saya singgung ya di pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi untuk teman-teman kan ini udah teman-teman yang udah daftar di gelombang pertama udah pada ngisi link kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah daftar di gelombang pertama, sisa mengikuti lagi tahap wawancara. Nah, untuk tahap wawancaranya tadi itu di tanggal 16 sampai September. Nah, setelah mengikuti tahapan wawancara, teman-teman sisa menunggu lagi nih pengumuman hasil tahap wawancaranya. Apabila memang teman-teman lolos di tahap wawancara, teman-teman bakalan lanjut lagi di tahap latihan kepemimpinan. Nah, setelah tahap latihan kepemimpinan tadi itu bakalan ada lagi nih pengumuman akhirnya atau pengumuman finalnya teman-teman masuk di departemen ataupun biro yang mana kayak gitu. Seperti itu Arif. Nah, itu ya teman untuk tahapannya. Udah ada juga nih tadi di pertanyaan yang sebelumnya tuh yang kayak mulai oprek gelombang kedua, terus wawancara, sama pelatihan kepemimpinannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Nah, dari oprek sendiri dari oprek sendiri Gama Diksi ini Bang, apakah ada gitu kriteria tertentu untuk bisa masuk dari untuk bisa masuk ke Gama Diksi? Karena kayak dari kemarin pertanyaan ini juga selalu ada gitu dan maba-maba juga kayak takut gitu Bang, kayak mereka mau masuk tapi kayak ada beberapa yang juga PC saya secara pribadi gitu kan kayak mereka takut nggak diterima gitu bang. Jadi bagaimana bang untuk hal itu? Apakah ada kriteria tertentu untuk bisa bergabung di Gama Diksi? Oke, nah jadi untuk kriteria tertentu
itu nggak ada yang gimana-gimana sih Arif. Yang penting, yang paling terpenting itu kalian terdaftar sebagai penerima KIP kuliah. Nah, baik dari angkatan tahun 2021 maupun angkatan baru tahun ini, angkatan 2022, jika memang kalian memiliki minat, memiliki kemauan untuk berproses di Gama Diksi, silakan aja gitu mendaftarkan diri. Apabila kalian telah mengikuti seluruh rangkaian yang ada, tentunya kami bakalan memperjuangkan gitu teman-teman untuk diterima di Gama Diksi seperti itu. Yang terpenting sih kalian terdaftar dulu sebagai penerima KIPKA baik dari angkatan tahun 2021 maupun tahun 2022. Itu Arif. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kalau kriteria sendiri itu sebenarnya nggak ada, tapi yang paling utama itu kalian harus tertera sebagai penerima KIP kuliah dari angkatan 21 sampai 22, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut nih Bang ke pertanyaan yang berikutnya. Setiap kita mau masuk organisasi, pertanyaan ini pasti selalu ada juga sih Bang. Kayak apa sih Bang keuntungannya untuk join ke Gama Diksi? Supaya teman-teman juga bisa tahu gitu value-nya mereka untuk masuk Gama Diksi. Gimana Bang? Oke, nah jadi keuntungan apa aja sih yang bakalan kita dapatkan jika bergabung di Gama Diksi? Nah, yang pertama tentu banyak banyak banget sih yang bakalan teman-teman dapatkan jika bergabung di Gama Diksi. Yang pertama itu kalian bakal dapatkan informasi lebih cepat gitu dibanding teman-teman kalian yang nggak gabung di Gama Diksi terkait bidik misi ataupun KIP kuliah. Nah, semisal seperti pencairan KIP kuliah. Nah, itu tentu teman-teman bakalan lebih dulu tahu nih dibanding teman-teman kalian yang nggak gabung di Gama Diksi seperti itu. Terus untuk yang kedua, benefit kedua yang kalian dapatkan itu tentu kalian bisa melatih kepemimpinan di dalam organisasi ini. Terus kalian juga bisa melatih public speaking, kalian bisa memanajemen waktu yang baik, terus kalian bisa melatih kepedulian terhadap sesama. Dan juga tidak hanya itu teman-teman, di sini kalian bisa mendapatkan banyak relasi nih, dan juga teman-teman baru tentunya dari luar fakultas kalian. Nah, karena kan Gama Diksi ini tuh ranahnya di tingkat universitas. Nah, jadi tentu kalian bakal mendapatkan teman-teman baru nih di luar dari fakultas kalian. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Nah, jadi segitu banyaknya ya, Bang, kalau value-nya kita untuk masuk Gama Diksi. Jadi tunggu apa lagi nih, teman-teman? Segera daftarkan diri kalian ya. Nah, kita lanjut nih, Bang, ke pertanyaan berikutnya. Jika kita ikut organisasi atau UKM lain nih, Bang, apakah kita bisa untuk join Gama Diksi, Bang? Oke, baik. Pertanyaan ini sih kayak sering ditanyakan gitu kan setiap tahunnya bagi pendaftar gitu. Nah, kalau dari saya sih boleh-boleh aja kalian mendaftar jika memang kalian udah daftar juga di organisasi sebelah. Itu tergantung dari teman-teman lagi sih bagaimana nantinya kalian memanajemen waktunya dengan baik kayak gitu. Karena jujur aja sendiri saya aja tuh saat ini megang 3 organisasi nih teman-teman. Megang 3 organisasi bukan gimana-gimana sih, karena memang saya merasa 3 organisasi ini itu penting, ya saya mengikutinya seperti itu. Dan kembali lagi nih ke teman-teman, kalau kalian bisa manajemen waktunya dengan baik, ya kenapa tidak gitu kan berproses di 3 organisasi sekaligus kayak gitu. Jadi kembali lagi dari diri kita masing-masing, kalau memang kita bisa memanajemen waktu dengan baik ya silakan gitu. Apalagi di awal-awal maba seperti ini tuh tentu keinginan kita untuk berorganisasi, keinginan kita untuk mengetahui organisasi itu lebih menggebu-gebu gitu. Jadi ya wajar aja gitu jika memang kita ini apa ya eh, memiliki keinginan untuk berproses di lebih dari satu organisasi kayak gitu. Tapi kembali lagi dari teman-teman, selagi teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik ya silakan, boleh-boleh aja seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Nah, jadi boleh ya, teman-teman. Saya juga pribadi nih ya, saya itu ikutin 2 organisasi nih. Jadi nggak cuma satu. Saya itu ikutinnya Gama Diksi sama UKM yang ada di fakultas saya. Dan saya juga bisa mampu gitu, teman-teman, buat ngatur waktu. Jadi nggak masalah sih kalian itu ikut di organisasi apapun dan sebanyak apapun, asalkan kalian bisa ngatur waktunya, teman-teman. Nah, mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir, Bang. Ini ada
Sebetulnya ini udah dijawab juga sih Bang tadi, cuman mungkin bisa diulang lagi nih sedikit siapa tahu teman-teman ada yang lupa atau ya ada yang mau nyatat juga mungkin ya. Apa aja sih Bang rangkaian dari oprek gamma diksi itu sendiri? Oke, untuk rangkaiannya saya ulang kembali ya. Yang pertama ada pengisian link pendaftaran secara online. Jadi teman-teman silakan mengisi data dirinya melalui online di link yang udah disebarkan nih di Instagram Gama Diksi. Nah, yang kedua, apabila memang teman-teman sudah mendaftarkan diri, di akhir link pendaftaran itu ada link lagi buat teman-teman mengunduh formulir ataupun CV yang nantinya teman-teman bakalan bawa pada saat sesi wawancara. Nah, setelah tahapan sesi wawancara, kemudian nantinya bakalan ada pengumuman tahap satu nih buat teman-teman yang udah mengikuti wawancara seperti itu. Nah, setelah pengumuman tahap satu, kemudian teman-teman yang lolos di tahap satu tadi ini bakalan berlanjut ke agenda ataupun ke acara latihan kepemimpinan. Nah, setelah latihan kepemimpinan ini, kemudian pengumuman tahap akhir, teman-teman masuk di departemen ataupun biro yang mana kayak gitu. Seperti itu sih. Oke, baik terima kasih Bang. Nah, jadi itu ya tadi teman-teman serangkaian kegiatan oprek gamma diksi. Nah, jadi mungkin pertanyaan yang udah di list nih udah habis nih Bang. Mungkin kita cek kolom komentar dulu deh ya. Coba tahu ada yang bertanya nih. Ini Bang, ada satu pertanyaan nih Bang dari Anita. Bagaimana sih Bang cara memanage waktu yang baik itu supaya nggak kecampur gitu Bang maksudnya dia antara organisasi organisasi yang satu sama organisasi yang satunya. Karena kan Bang Ibnu juga cukup apa maksudnya cukup lihai lah dalam memanage waktu. Karena kan Bang Ibnu juga sendiri tadi 3 organisasi kan Bang ya. Mungkin bisa dibantu untuk dijawab Bang. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Anita ya tadi. Nah, jadi kalau dari saya sendiri sih bagaimana cara manage waktu dengan baik itu tentunya biasanya saya sih kayak ada satu buku gitu. Saya catat dulu nih, misal hari ini saya harus ngapain kayak itu. Misal di hari itu ada 2 kegiatan organisasi ya sebisa mungkin nih saya harus membagi diri antara organisasi satu dengan organisasi yang sebelah kayak gitu. Jadi misal di organisasi yang pertama jadwalnya tuh misal di jam 1 siang. Nah, di organisasi yang kedua itu jadwalnya di sore hari. Nah, sementara di organisasi yang pertama ini kegiatannya belum selesai ya sebisa mungkin karena saya juga memiliki tanggung jawab di organisasi yang sebelah ya sebisa mungkin saya harus mengikuti juga gitu. Jadi biasanya saya konfirmasi dulu ke ini ke ketua kah atau ke orang yang memang berpengaruh gitu di organisasi tersebut. Kemudian saya minta izin bahwasanya di organisasi sebelah juga ada kegiatan yang mau nggak mau saya harus ikut berkontribusi juga gitu kan. Jadi ya seperti itu teman-teman. Intinya kalian harus membuat planning dulu nih mana yang memang lebih urgent ya di situ dulu kalian harus berproses kayak gitu. Nanti setelah selesai di kegiatan yang pertama baru kalian beralih lagi ke kegiatan yang kedua kayak gitu. Seperti itu sih biasanya kalau dari saya. Nah, oke. Nah, itu ya tadi Nita jawaban dari pertanyaannya. Jadi kayak emang harus ada buat planning gitu supaya kedepannya udah gampang gitu buat ngatur-ngatur jadwal apa aja dan harus fokusnya ke yang mana dulu gitu. Nah, dan ini ada pertanyaan kedua nih Bang dari Vanilla Macchiato. Tips wawancara Bang, bagaimana Bang? Ada yang tanya tips untuk wawancara nih Bang. Tips wawancaranya gimana ya? Tips wawancaranya nggak yang gimana-gimana sih teman-teman. Yang penting kalian ini datang dengan membawa CV ataupun formulir yang udah kita cantumin di akhir link pendaftaran. Itu kalian print, terus nanti pada saat sesi wawancara kalian bawa CV atau formulir itu berfungsi sebagai tiket nih buat teman-teman untuk mengikuti sesi wawancara. Untuk baju ataupun pakaian yang digunakan pada saat wawancara itu bebas pantas saja senyamannya kalian seperti itu. Untuk pas proses wawancara ya kalian jawab aja gitu setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman yang mewawancarai nanti kayak gitu.
teman-temannya baik-baik aja kok, jadi nggak usah tegang atau bagaimana gitu, santai aja. Iya nggak, Rip? Iya, bener banget ya teman-teman apa yang dibilang sama Bang Ipin tadi. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan aja nih bawa CV-nya, jangan lupa di print terus untuk pas wawancara itu jawab aja teman-teman apa yang dipertanyakan gitu loh. Dan di oprek wawancara ini nggak akan dimakan kok kalian teman-teman. Jujur, karena kayak ini tuh acaranya kayak bukan acara makan-makan ya, bukan makan orang. Jadi kayak santai aja gitu teman-teman. Iya, bener banget. Oke, mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau dipertanyakan boleh ajukan pertanyaan ya teman-teman. Gimana teman-teman? Apa ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bang Ibnu keluar. Ntar ya teman-teman, kita undang kembali Bang Ibnu. Oke, halo Bang. Kayaknya Bang Ibnu agak ngelek nih guys. Biar jaringannya gangguan bentar. Sorry ya tadi terkeluar. Aman Bang, kita tetap setia kok Bang menunggu. Oke. Nah, jadi ada pertanyaan lagi nih Bang dari Aida Rusman. Bang, lomba yang diisi formulirnya itu harus lomba yang dapat sertifikat kah, Bang? Itu gimana, Bang? Lomba. Oh, pengalaman kegiatan gitu kah? Iya, Bang. Itu oke. Nah, untuk itu sembarang aja sih dari teman-teman jika memang kalian memiliki pengalaman kegiatan ataupun pengalaman lomba, silakan isi aja. Apabila memang tidak memiliki sertifikat, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian itu nanti kalian sisa jawab aja gitu sejujur-jujurnya kalian. Seperti itu. Oke, seperti itu ya, Aida. Mungkin kita lanjut nih, Bang. Ada pertanyaan dari Wanda nih. Nah, jadi pertanyaan itu, Kak, kemarin saya kan opreknya fotonya pakai foto di Sia. Sedangkan pas saya lihat di Game Diksi itu katanya tidak boleh memakai foto Sia. Itu bagaimana, Bang? Klarifikasinya, Bang. Oke, baik. Terkait foto ya. Nah, untuk foto ini jujur banyak banget nih. Kita cek link pendaftarannya tuh banyak yang salah memasukkan foto. Nah, di situ kan di link pendaftarannya udah dijelasin baik-baik nih untuk teman-teman yang ingin mendaftar itu silakan memasukkan foto yang non formal tanpa menggunakan alma mater ataupun tanpa menggunakan kemeja putih seperti itu. Intinya fotonya itu bukan foto ya, seperti itu, tapi foto bebas seperti foto non formal kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang salah mengisi, ya nggak apa-apa. Nanti di formulir pendaftaran ataupun di CV-nya itu silakan teman-teman memasukkan foto yang non formalnya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, Wanda, untuk foto yang dimasukkan di oprek. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah ada lagi nih yang ingin bertanya? Kalau nggak mau bertanya, kita tutup nih. Masih Ayo dong, pada malu-malu.
Ayo guys, tanya aja. Baik, Malu bertanya, sesat di jalan. ya bener banget. Jangan sampai kita udah bilang hati-hati di jalan, tapi kalian tersesat ya, teman-teman. Jadi tanya aja. Siapa tahu nih kalian mungkin masih ada bingung tentang hal apa gitu di Gama Diksi. Boleh nih pertanyakan selagi ada Bang Ibnu nih, Kepala Departemen dari Departemen KPSDM. Iya, benar sekali. Atau mungkin teman-teman mau Baik, nanya nih atau kepo tentang KPSDM, boleh langsung nih. Mumpung ada Bang Ibnu selaku Kepala Departemennya. iya. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Aduh, gimana nih Bang? Udah nggak ada yang mau bertanya nih kayaknya. Kayaknya udah cukup jelas sih. Ya, karena kalian udah nggak bertanya nih ya, jadi kita nganggap tuh kalian udah paham gitu dan cukup jelas terhadap penjelasan-penjelasan yang diberikan dari Bang Ibnu tadi. Nah, karena juga waktunya udah menunjukkan 16.48, mungkin kita langsung aja nih Bang ke closing statement dari Bang Ibnu nih. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan live kita pada sore hari ini. Dari awal hingga pada detik ini, saya selaku Kepala Departemen KPSDM mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga mengajak nih teman-teman Mula Warman Muda untuk mendaftarkan diri di Oprek Gama Diksi tahun ini. Karena seperti kan jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepada kamu, tetapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara. Nah, jadi kan teman-teman di sini sudah diberikan bantuan nih dari pemerintah berupa dana pendidikan seperti itu. Jadi melalui wadah seperti inilah, melalui wadah organisasi, teman-teman harus bisa berkontribusi aktif seperti itu. Teman-teman harus mengasah diri kalian agar nantinya bisa menjadi generasi emas gitu kan di tahun 2045 nantinya. Nah, maka dari itu untuk teman-teman gak usah ragu lagi di Gama Diksi itu nantinya kita bakalan berproses bersama seperti yang udah kita jelaskan tadi bahwa di Gama Diksi itu bukan seperti organisasi-organisasi lain pada umumnya di mana mungkin bakalan dikerasi kah atau apa gitu. Di Gama Diksi itu kita layaknya sebagai sebuah keluarga sesuai dengan namanya tadi, Gama Diksi yang artinya keluarga mahasiswa bidik misi. Teman-teman gak usah khawatir gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Pokoknya teman-teman jangan lupa daftar. Kami tunggu. Sekian hari. Oke. Baik, terima kasih Bang. Nah, itu tadi ya teman-teman closing statement dari Bang Ibnu. Bang Ibnu tadi sempat katakan nih, jangan mempertanyakan apa yang negara diberikan kepada kita, tapi pertanyakanlah apa yang kita berikan kepada negara. Nah, dan yang dapat Arif simpulkan juga dari pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa Gama Diksi ini tuh keluarga besar mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah Merdeka dan juga bidik misi teman-teman. Nah, dan meskipun namanya masih bidik misi nih dan kalian udah dapat KIPK, tapi kalian tetap berada di Gama Diksi karena kalian masih satu keluarga besar seperti itu teman-teman. Dan juga tadi mungkin udah diinfokan juga di awal bahwa ada nih perpanjangan open recruitment yaitu rekrutmen gelombang kedua dan itu akan dimulai dari hari ini ya Bang tanggal 11 sampai tanggal 13 September. Nah, mungkin sampai di sini aja nih pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau bergabung dan terima kasih juga Bang Ibnu yang
sudah menjadi narasumber yang sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman, saya juga selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai di sini pertemuan kita pada live Instagram. Sampai di sini pertemuan kita pada live Instagram hari ini. Mengingat waktu juga sudah hampir pukul 5 ya. Jadi teman-teman sampai jumpa di lain waktu. Bye bye semuanya. Terima kasih. Makasih juga Bang Terima Ibnu. kasih. Siap. Jangan lupa daftar ya kalian. Ya benar tuh. Kami tunggu kalian teman-teman di Gama Diksi. Bye bye.